Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Jejak Safar, dan di video kali ini aku mau membahas soal teori evolusi dan hubungannya dengan ateis. Jadi ateis ini punya berbagai macam cabang. Yang paling umum kita ketahui bersama bahwa mereka umumnya tidak mempercayai adanya hari kiamat, dan juga termasuk adanya pencipta atau sesuatu yang mendesain kehidupan ini di balik ini semua. Kemudian apa hubungannya dengan teori evolusi? Para ateis ini mereka menggunakan landasan lain atau fondasi lain sebagai alasan agar mereka bisa berhujjah tentang cara berpikir mereka. Apa yang menyebabkan kita ada di sini? Yaitu karena kita mampu beradaptasi aja. Alasan kenapa kita manusia ada di bumi itu bukan karena ada pendesain yang sengaja mendesain kita supaya kita ada di bumi, tetapi itu ya karena kita mampu beradaptasi dengan lingkungan bumi. Sehingga mereka akan menggunakan cara berpikir mereka itu tentang salah satunya teori evolusi itu untuk melawan kaum agamawan, termasuk Islam. Jadi teori evolusi ini sudah sangat berhubungan sekali dalam pelajaran sains, ilmu pengetahuan, sehingga mereka akhirnya kalau kita lihat sebenarnya itu lebih menuhankan ilmu pengetahuan itu, walaupun mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki Tuhan sama sekali, padahal mereka sedang menuhankan ilmu pengetahuan itu. Atau secara tidak langsung juga mereka sebenarnya sedang menuhankan otak mereka sendiri. Bahasa lembutnya bagiku untuk para ateis ini, aku menyebut mereka semi muslim. Kita beruntung ya bagi muslim. Kenapa demikian? Karena syahadat kita itu lengkap. Apalagi kalimat tahlilnya itu la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ateis itu hampir mendekati muslim. Mereka itu lebih mendekati muslim dibandingkan orang-orang non muslim, orang-orang yang agamawan yang lain gitu, yang tidak memilih Islam sebagai jalannya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menggunakan setengah dari kalimat tahlil itu. Mereka hanya berkata la ilaha, tiada yang berhak disembah. Tinggal pakai kalimat selanjutnya aja, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup video introduction atau video perkenalan tentang ateis ini, aku mau memberikan satu contoh yang dimana diajarkan di sekolah-sekolah kita tentang teori evolusi yang betul-betul sudah terkenal sekali. Dan saya kalau mau bilang, saya adalah salah satu korban dari pembelajaran teori evolusi itu, sehingga saya berpikiran bahwa di masa lalu nenek moyang kita seperti ini. Salah satu pembelajaran yang dimana diajarkan kepada siswa-siswa kita yaitu adalah tentang teori evolusi, tentang manusia purba, dimana salah satu pakarnya di masa lalu adalah Charles Darwin. Dia memberikan sebuah pemahaman bahwa manusia ini dulunya berasal dari nenek moyangnya yang disebut kera, atau bahasa lainnya adalah manusia purba, dimana mereka betul-betul cara berpikirnya, kehidupannya itu betul-betul kuno, sehingga mereka itu seperti binatang hidupnya gitu. Bukan cuma itu, jangankan manusia, tapi ada hewan-hewan yang bahkan mereka punya asal itu bukan hidup di lautan dulunya. Mereka berevolusi. Jadi mereka asalnya itu ada yang di daratan. Contohnya seperti paus, ikan paus. Ikan paus dimana dia punya tulang pinggul, yang dimana menunjukkan asalnya bahwa dia itu dulunya adalah hewan darat. Alasan kenapa ikan paus mempunyai tulang pinggul itu karena nenek moyang ikan paus ternyata adalah mamalia berkaki 4. Jadi aku melihatnya kayak ini semua cuma evolusi aja gitu. Hal ini membuat sebuah pola evolusi yang menjadikan makhluk hidup ini sebenarnya bukan dibuat oleh pendesain, tapi justru dia sendiri yang ada dengan mendesain dirinya sendiri. Atau bahasa lainnya adalah dia menyesuaikan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada pendesain atau yang kita sebut dengan pencipta kita. Karena itu mereka kemudian menggunakan berbagai macam pemikiran termasuk sains untuk membantah berbagai macam pemikiran dari Islam. Oh ya, satu lagi, aku juga lagi sedang mengedit sebuah video yang mungkin saja terbagi atas 3 part, berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya nanti ternyata memang ada hal-hal dalam Islam ini di mana kita tidak bisa menggunakan otak kita. Kadang-kadang ketika kita menerima sesuatu, kita tidak bisa hanya berandalkan dengan otak kita, tapi justru kita mesti berandalkan dengan hati kita, sehingga Islam itu kita bisa terima dalam diri kita.
Nantilah aku akan jelaskan insya Allah ke depannya gitu. Tapi begitulah gambaran tentang ateis, tentang teori evolusi, tentang ilmu pengetahuan yang dituhankan oleh mereka. Walaupun mereka tidak secara terang-terangan menyampaikan demikian, mereka hanya mengatakan mereka berlandaskan dari itu untuk membantah kaum agamawan termasuk kaum muslimin. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga kita ketemu di video selanjutnya. Barakallahu fikum.